dengerin Kak Daniel. Kak Daniel mau nyampaikan pesan yang penting buat adik-adik. Kalau kalian memperhatikan semua animasinya, pasti kalian bisa menjawab cerdas cermat hari ini. Tapi yang spesial dari cerdas cermat Superbook kita kali ini adalah akan ada hadiah spesial dari Superbook Indonesia. Halo teman-teman yang luar biasa, Gizmo di sini. Aku akan membawa kalian dalam petualangan yang penuh keberanian. Hari ini kita akan belajar bahwa kita semua dapat melakukan hal-hal yang sangat besar. Tidak peduli apakah kamu masih kecil atau sudah besar. Apakah kalian tahu tentang kisah Nick Vujicic? Dia lahir berbeda, tanpa lengan dan kaki. Tapi tahu tidak? Walaupun keadaan tubuhnya tidak sempurna, dia tetap bersemangat. Sejak kecil, dia belajar mengatasi keterbatasannya dan akhirnya menjadi pembicara motivasi yang mengubah hidup banyak orang di seluruh dunia. Kisah Nick mengingatkan kita bahwa kita semua bisa melakukan hal-hal yang besar, tidak peduli halangan apa yang kita hadapi. Sekarang Gizmo ingin tahu, siapa di sini yang punya mimpi besar? Luar biasa! Tapi kalau Nick, Gizmo belum pernah bertemu langsung. Tapi ada seseorang yang pernah Gizmo temui secara langsung. Dia masih muda, tapi dia juga melakukan sesuatu yang hebat. Dia mengalahkan raksasa. Apakah kalian tahu siapa dia? Sebelum kita masuk ke cerita Superbook, Gizmo kasih waktu untuk kalian untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di bawah. Ayo, Gizmo akan hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, siapkan diri kalian untuk cerita yang menakjubkan ini. Mari kita mulai petualangan kita. Dalam 3, 2, 1. Ayo jelajahi Superbook bersama Gizmo. Aku membawamu bertemu seorang pahlawan hebat yang diberi karunia istimewa oleh Tuhan. Perhatikanlah dan dengarkanlah. Superbook, bagaimana dengan audisi Chris? Giz, ada yang bisa kamu kenali di sini? Aku sudah pernah melihat kamu. Aku temukan makhluk aneh di sini. Bahaya, bahaya, bahaya. Sudahlah, Gizmo. Cari tahu saja zaman apa ini dan di mana kita berada. Menurut geosensorku, kita di luar kota Bethlehem. Aku mendeteksi 2 kubu pasukan 8 mil arah barat daya. Dan kita ada di 3000 tahun yang lalu. Pasukan, hah? Pasti seru. Apanya yang seru? Diserang beruang seru tidak? Buat apa beruang menyerang kita? Jangan tanya aku, tanya beruangnya. Beruang! Gizmo, ambil posisi bertahan. Jurus pura-pura mati. Bertahan kau seperti itu. Ha! Ha! Wow, kamu membunuh beruang dengan itu. Aku harus punya yang seperti itu. Jurus pura-pura mati selalu berhasil. Ya, Giz, kamu hebat sekali. Kamu siapa? Aku Daud. Aku Joy. Hei, aku Chris. Aku lapar. Kenapa? Aku belum makan hari ini. Terima kasih ya. Lain kali sebaiknya jangan dekat-dekat dengan beruang. Kamu mau kemana? Mau ngantar makanan untuk kakakku yang sedang perang melawan Filistin. Bagus sekali. Teman-teman, ayo kita lihat. Dia tidak mau main gitar di depan anak-anak, tapi mau ke medan perang. Ada-ada saja. Apa kamu pernah ikut perang seperti kakakmu? Keluargaku menganggap aku terlalu kecil. Mereka pikir aku hanya bisa jaga domba. Gizmo, dengar, kamu harus menemukan cara untuk kita pulang.
Chris harus kembali ke sekolah sebelum audisi selesai. Joy, kita tak bisa pulang sebelum Superbook mengantar kita. Tapi mungkin ada cara yang belum pernah kita coba. Gis, ayolah. Mungkin kita bisa coba teori relativitas Einstein. Benarkah? Kalau aku bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, seharusnya aku bisa mempersingkat waktu. Temanmu aneh sekali. Oh, itu belum seberapa. Perkemahan Israel ada di bawah kita. Bisakah dia menyamar? Aku tak perlu menyamar. Aku bangga dengan diriku. Jika kau kesana dengan pakaian seperti ini, kau akan dipaksa berperang. Perang? Saya cuma bocah gembala. Bagus. Pengecut. Apa itu? Dengarkan, hai semut Israel. Kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang 1 lawan 1, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhanmu. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Goliat, raksasa dari Gad. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. Ada apa dengan kalian semua? Mengapa tak ada yang berani melawan? Apa tentara Allah tidak ada yang bisa melawan 1 orang? Apa yang akan kau lakukan, adik kecil? Eliab. Kami tidak membutuhkan dirimu. Pergilah menjaga domba. Hah? Kakak kenapa? Kan aku cuma bertanya. Pergi. Ini bukan untuk anak-anak. Lalu di mana semua pasukan kita? Kenapa mereka lari? Jika tak ada yang mau melawan raksasa itu, biar aku yang melawan. Apa? Daud, kau tidak perlu melakukannya. Aku telah dipilih oleh Allah, dan waktuku telah tiba. Pasukan telah dilumpuhkan. Mereka mengutus orang terkuatnya dan kita utus orang kita. Siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gad itu. Dia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Daud, si bocah gembala. Ini bukan saatnya bergurau. Bawa dia pergi. Tuanku, aku tidak takut pada orang Filistin manapun. Apa yang bisa kau lakukan, anak kecil? Apa yang tak bisa dilakukan anak kecil jika ia bersama Tuhan? Tuanku, Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Ia memberikanku kekuatan untuk mengalahkan mereka. Dia juga memberikanku kekuatan untuk mengalahkan orang ini. Kamu akan melakukan sendiri. Tidak. Allah bersamaku. Jadilah kehendakmu. Kenapa harus dia? Jangan. Mana mungkin dia bisa menang? Cukup. Ini keputusanku. Besok kamu akan bertemu Goliat di medan perang. Daud, kiranya Tuhan bersamamu. Wow, keren
sekali. Kau bisa main? Tadinya. Kenapa berhenti? Mungkin orang tidak suka cara mainku. Kamu main untuk siapa? Orang lain? Aku bermain untuk Dia yang memberikanku kemampuan ini. Aku bermain untuk Tuhan. Seandainya aku bawa gitarku. Terima kasih, Gis. Bagus, indah sekali. Kamu main seperti disentuh oleh Sang Pencipta. Terima kasih, kamu juga. Kalau Dia memberikan talenta itu, Chris, tentu kamu ingin memuliakannya. Seharusnya. Daud, jika setiap orang tidak yakin kamu menang lawan Goliat, apa yang membuatmu sangat yakin? Dalam hati aku tahu Allah bersamaku. Dia memberi kekuatan saat dibutuhkan. Ya, seperti musik. Jika kamu gunakan kemampuan yang Dia berikan, kamu tak perlu takut untuk bermain. Jadi, jika Tuhan memberimu kemampuan, besarnya raksasa atau penonton tidak jadi masalah kan? Kamu paham sekarang? Ini takkan bisa. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah. Setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Hup. Ya. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil! Dia berhasil! Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Chris, apa kamu siap? Kita akan kembali. Ya, terbang lagi. Hai adik-adik, sini. Jangan kemana-mana dulu. Wah, gimana adik-adik? Tadi kita udah menyaksikan tentang kisah Daud. Nah adik-adik, tadi adik-adik belajar apa dari kisah Daud hari ini? Kak Daniel pengen dengar dan kalian harus teriak. Belajar apa? Tentang keberanian. Tentang apa lagi? Tentang gak boleh malu-malu. Betul, tentang apa lagi? Wah, luar biasa. Adik-adik, hari ini kita belajar banyak banget ya. Dan di kesempatan ini Kak Daniel juga mau bagikan pesan sama adik-adik. Karena itu adik-adik lebih dekat lagi sama layar. Duduk yang manis, dengerin Kak Daniel mau nyampaikan pesan yang penting buat adik-adik. Dari kisah tadi, adik-adik udah belajar kan? Bahwa Daud dan Chris, tadinya mereka itu cuman anak kecil yang gak ada apa-apanya. Dan mereka itu banyak diremehkan. Mungkin juga hari-hari ini, sekarang ini, adik-adik juga sama. Mungkin adik-adik ngerasa masih kecil, masih belum bisa apa-apa, anak kecil bisa apa. Tapi hari ini Kak Daniel mau bilang, bukan karena adik-adik masih kecil. Sama seperti Daud, waktu Tuhan ada di dalam hidupnya Daud, dia bisa dipakai Tuhan luar biasa walaupun dia masih kecil. Dan sama halnya adik-adik hari ini, adik-adiknya Kak Daniel yang lagi nonton, Tuhan juga bisa pakai adik-adik dengan luar biasa. Tuhan bisa pakai setiap anak kecil. Walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan bisa pakai kamu. Untuk jadi apa? Untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi contoh, ya, untuk menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kalian. Makanya Kak Daniel mau pesan buat adik-adiknya Kak Daniel yang hari ini nonton. Nih, dengerin ya. Waktu ada guru panggil kalian, kasih kalian kesempatan untuk siapa yang mau berdoa, atau siapa yang mau berani baca puisi, atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Kak Daniel mau tantang adik-adik. Mau nggak hari ini kalian jadi anak-anak yang berani? Berani untuk maju, berani untuk menjawab. Jadi nggak lagi malu-malu, nggak lah kak malu, nggak lah kak, nggak berani. No ya, nggak boleh ya. Karena kita belajar dari Daud dan kita belajar dari Chris bahwa ketika Tuhan ada dalam hidup mereka, mereka jadi anak-anak yang berani. Nah, pertanyaan Kak Daniel sama adik-adik hari ini, siapa sih yang mau Tuhan ada dalam hidupnya supaya dia bisa berani, supaya jadi anak-anak yang berani? Siapa yang mau Tuhan ada dalam hidup kalian? Kalau kalian mau Tuhan ada dalam hidup kalian, angkat tangan. Belum semua, siapa yang mau Tuhan ada dalam hidup kalian? Wah, oke. Kalau memang kalian mau Tuhan ada dalam hidup kalian, sekarang kalian coba lipat tangan. Kak Daniel mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita mau Tuhan ada dalam hidup kita, di hati kita. Dan Kak Daniel percaya banget waktu Tuhan ada dalam hidup kalian, kita membuka hati kita untuk Tuhan masuk ke hidup kita, maka kita akan punya keberanian. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, sekarang kita lipat tangan, kita berdoa. Ya, harus serius berdoanya ya. Kita mau sungguh-sungguh supaya Tuhan masuk ke hati kita, ke hidup kita. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar dari Chris dan Daud. Terima kasih Tuhan. Kami belajar bahwa walaupun mereka masih kecil, mereka bisa melakukan hal yang besar. Hari ini Tuhan, kami juga mau, aku juga mau Tuhan, Engkau masuk dalam hidupku dan menolong aku untuk melakukan hal yang besar. Tuhan Yesus, kasih aku keberanian. Kasih aku keberanian Tuhan.
Masuklah dalam hatiku Tuhan, masuklah dalam hidupku. Seperti Tuhan menolong Daud, aku percaya Tuhan menolong aku. Di dalam nama Yesus, amin. Yeay. Wah, senang banget hari ini kita belajar dari Daud dan Chris ya. Nah adik-adik Kak Daniel semua, Kak Daniel sama tim Superbook juga rindu banget denger cerita kalian. Kalian bisa dong DM Kak Daniel sama kakak-kakak Superbook di Instagram @superbookindonesia. Kita pengen lihat apa sih yang menjadi hobi kamu. Kamu nanti besar cita-citanya mau jadi apa sih? Nah boleh dong kalian DM kita di Instagram. Buka Instagram Superbook Indonesia. Kalian bisa kenalin, Kak aku Willy. Aku mau jadi pemain bola gitu. Aku mau jadi penyanyi yang hebat. Kalian bisa DM kita di Instagram, oke? Kak Daniel sama kakak-kakak Superbook pengen banget denger cerita kalian. Nah, itu dia tadi. Nah, buat adik-adik semua masih ada pesan terakhir. Pesan terakhir, tahan. Pesan terakhir untuk mama papa kalian. Nah, sekarang Kak Daniel pengen banget dong adik-adik panggil papa mamanya sebentar aja. Kalian bisa panggil papa mama. Mama, papa bentar. Kak Daniel mau ada pesan buat papa mama. Boleh dong kalian panggil papa mama. Kak Daniel pengen nunggu. Ada pesan dari Kak Daniel buat semua papa mama. Oke, Kak Daniel kasih waktu. Udah? Oke, udah? Wah, hai papa mama semua. Shalom. Pak, Ma, hari ini kita belajar hal yang luar biasa banget sama adik-adik. Papa mama bisa tanya deh sama mereka belajar apa hari ini. Kita belajar dari kisah Daud. Dan seru banget, kita belajar tentang keberanian dan berdoa supaya anak-anak papa mama yang nonton hari ini mereka dikasih Tuhan keberanian. Ya papa mama terus dukung dan support mereka supaya mereka bisa terus jadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan mereka jadi anak-anak yang berani. Nah hari ini papa mama sama seperti anak-anak papa mama bisa dapat kesempatan hari ini dengar firman Tuhan yang luar biasa dengan nyaman dan seru. Nah kami juga rindu hal yang sama bisa terjadi buat anak-anak di daerah juga papa mama semua. Kami rindu banget untuk bisa membagikan tentang firman Tuhan ini sampai ke seluruh negeri. Sehingga banyak anak bisa kenal firman Tuhan. Tapi kami terbatas, Pak, Ma. Kami terbatas, kami butuh papa mama semua untuk support kami, dukung kami. Caranya gampang banget. Papa mama bisa salurkan donasi berapapun, Pak, Ma. Apalagi ini momen Imlek ya. Momen Imlek, papa mama yang mungkin lagi merayakan Imlek, papa mama bisa salurkan donasi ke kami mungkin jadi bentuk angpau gitu ya. Jadi berkat, papa mama bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri atau kanan saya. Dan donasi yang kita terima akan kita gunakan untuk mendukung program pemuritan anak di Indonesia. Dan kita punya kerinduan banyak anak, banyak jiwa yang akan kenal firman Tuhan. Dan Indonesia jadi lebih baik. Adik-adik, seru banget ya hari ini ya. Kita belajar banyak hal. Nah, adik-adik setelah ini ada sesi yang spesial banget. Karena Kananda akan kasih kuis. Dan katanya kuisnya berhadiah. Siapa yang mau dapat hadiah dari Kananda? Angkat tangan. Wah, semuanya mau ya. Karena itu kalian tetap stay. Karena kita akan bareng-bareng Kananda. Silakan Kananda. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Kananda. Hari ini Kananda akan membawakan sebuah segmen baru namanya Cerdas Cermat Superbook. Jadi kan waktu Desember siapa yang ingat? Ada Cerdas Cermat live streaming bersama Kananda selama 2 minggu. Ayo siapa yang ikutan? Banyak banget yang ikutan, Kananda seneng banget. Dan bukan hanya itu, kita juga mengadakan lomba cerdas cermat di Mall Arta Gading Jakarta. Ayo siapa yang ikutan? Nah adik-adik, karena kemarin kita udah ikutan lomba cerdas cermat, kayaknya sekarang seru deh ya kalau kita adain cerdas cermat lagi. Gimana? Siapa yang mau ikutan cerdas cermat? Angkat tangan. Bagus.
Tapi kan waktu kemarin-kemarin yang bisa ikutan cerdas cermat cuman yang ada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Tapi kalau sekarang kalian semua yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, kalian semuanya bisa ikutan. Kan tadi sebelumnya kita semua udah menonton animasi. Siapa yang memperhatikan animasi dengan baik, dengan seksama dan sambil dicatat juga? Ayo. Kalau kalian memperhatikan semua animasinya, pasti kalian bisa menjawab cerdas cermat hari ini. Tapi Kak, gimana cara jawabnya? Nah, tenang aja. Cara jawabnya kalian bisa jawab di DM, bisa di Instagram atau di Facebook. Nama Facebook atau Instagramnya Superbook Indonesia nih. Ada di sini ya tulisannya Superbook Indonesia. Nanti kalian bisa tulis nama gereja dan jawabannya. Oke. Tapi yang spesial dari cerdas cermat Superbook kita kali ini adalah akan ada hadiah spesial dari Superbook Indonesia. Tentu aja official ya, jadi bukan abal-abal, bukan sembarang-sembarang, bukan asal-asal, karena ini langsung dari Superbook Indonesia. Gimana sih Kak supaya kita bisa dapat hadiahnya? Nah, makanya kalian harus terus liatin sosial media Superbook Indonesia, karena setiap minggunya kan Kananda akan kasih pertanyaan tuh. Kita akan kumpulin poin-poinnya. Nanti kita akan lihat tuh di sosial medianya akan ada nomor 1. Misalnya Agnes, nomor 2 Catherine, nah gitu. Jadi kalian kalau misalnya udah tahu jawabannya harus langsung kirim jawabannya ke DM Instagram atau ke Facebook. Karena semakin cepat kalian mengirimkan jawaban, maka poinnya semakin besar. Bahkan bisa ada tambahan poin 6 poin loh. Makanya kalian harus segera jawab ya. Jangan ditunda-tunda. Kalian nonton, oh aku tahu jawabannya, langsung kirim supaya dapat poin yang paling besar. Nah, nanti yang paling tertinggi akan dapat hadiahnya. Sampai kapan Kak? Nah itu kalian harus terus liatin sosial media sampai nanti ada jawaban di sosial medianya. Oke, semuanya siap untuk pertanyaan kita hari ini? Yang siap semuanya boleh angkat tangan dan teriak aku. Suaranya kurang keras, aku. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita akan mulai pertanyaan cerdas cermat Superbook kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa alat musik yang dimainkan oleh Daud? Nah, kalau tahu jawabannya dicatat dulu karena ada 7 pertanyaan. Dicatat dulu nomor 1, jawabannya titik-titik. Nomor 2, siapakah yang mengurapi Daud menjadi raja? Ini mah kalau nonton pasti langsung tahu. Waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaan nomor 3. Ini pasti semuanya udah tahu lah. Siapakah lawan dari Daud? Pertanyaan nomor 4. Siapakah nama kakak yang pertama dari Daud? Yang pertama ya. Ini yang pertama, bukan yang kedua, yang ketiga, tapi yang pertama. Alat apa yang digunakan oleh Daud untuk mengalahkan musuhnya? Nah, ini mah pasti kalian tahu banget karena ini kan udah kita pelajari dari kecil sampai sekarang. Ya, waktunya 10 detik.
adalah siapa raja yang memimpin Israel pada saat Daud mengalahkan musuhnya. Dia adalah raja yang putra. Oke, dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Kau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tapi ... Itu dia 7 pertanyaan kita hari ini. Kalau kalian udah tahu ke-7 jawabannya, kalian bisa langsung aja jawab ke DM Instagram Superbook Indonesia atau ke Facebook Superbook Indonesia dengan format nama, terus nama gereja, dan ke-7 jawabannya. Siapa yang paling cepat, dia akan mendapat poin paling tinggi dan ada kemungkinan besar untuk mendapatkan hadiah spesial dari Superbook Indonesia. Oke semuanya, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, formatnya adalah nama kalian, terus kalian dari gereja mana, dan juga kalian umur berapa. Oke semuanya, terus kalian langsung dijawab ke-7 pertanyaan tersebut. Kalian harus segera menjawab supaya kalian bisa mendapatkan tambahan poin dan kalian bisa mempunyai kemungkinan besar untuk mendapatkan hadiah dari Superbook Indonesia. Duh, Kananda gak sabar nih, siapa ya yang akan mendapatkan hadiah dari Superbook Indonesia? Makanya kalian harus langsung kirim jawabannya ya. Kalau gitu, Kananda pamit, sampai jumpa minggu depan bersama Kananda di Cerdas Cermat Superbook Indonesia. Dadah! Wow, apakah kalian bersemangat dengan petualangan kita hari ini? Gizmo sangat terinspirasi dan berharap kalian juga. Hari ini kita telah belajar tentang keberanian dan iman dari kisah Daud melawan Goliat. Daud menunjukkan bahwa meskipun masih kecil, kita bisa melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Ini mengingatkan kita semua, tidak peduli apa tantangan yang kita hadapi, kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Ini super kebenaran kita hari ini. Meskipun kecil, aku bisa melakukan hal yang besar bersama Tuhan. Ayo, katakan dengan semangat. Meskipun kecil, aku bisa melakukan hal yang besar bersama Tuhan. Hey, kalian keren. Sekarang saatnya untuk berpamitan. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya. Tetap ceria, tetap berani, dan ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Dadah.